penderitaan, penyiksaan untuk menegakkan keadilan tidak akan pernah menjadi sebuah penyesalan untuk mereka. Tindakan sekecil apapun lebih baik daripada tidak bertindak sama sekali. Ungkapan yang diungkapkan oleh seorang mahasiswa yang bernama Biru Laut tersebut menggetarkan pembacanya. Hasil. Walaupun dia berkata, mungkin para pemerintah itu menganggap kita seekor nyamuk-nyamuk yang terbang, namun kita harus tetap menggoyahkan mereka. Pernahkah kalian mendengar tentang kisah di sebuah negara di mana terdapat mahasiswa yang lantang bersuara, hilang tanpa kabar, tanpa sebuah pemberitahuan? Apakah kalian pernah mendengar tentang kisah seorang keluarga? Mereka menunggu kedatangan anaknya yang hilang tanpa sebuah pemberitahuan, tanpa mereka mengetahui di mana makamnya berada. Pada latar belakang waktu tersebut, diceritakan bahwasanya mahasiswa yang pro-demokrasi menyuarakan aspirasi dan pendapatnya secara lantang dan terang-terangan, di mana ketakutan masyarakat diluputi oleh kronik-kronik Petrus, pembunuhan, dan penculikan. Seorang keluarga yang kehilangan anaknya tidak pernah mengetahui tentang keadilannya, tidak pernah mengetahui bagaimana hidup dan matinya, dan tanpa ada satupun yang tahu di mana makamnya. Pada episode kali ini, kita perlu mengetahui tentang bagaimana pesan-pesan yang telah disampaikan oleh penulis untuk generasi masa kini. Leila S. Chudori menulis buku Laut Bercerita bukan hanya sekedar menggambarkan kesedihan, penderitaan, ataupun penyiksaan. Kita bisa melihat romantisme kehidupan, perjuangan intelektual, dan keseragaman dalam bermasyarakat. Mari kita kupas tuntas pada episode kali ini, Laut Bercerita. Penelitian riset Indonesia telah menemukan bahwasanya ada 22 orang pada tahun 1997 hingga 1998 atas korban penculikan, di mana 9 diantaranya berhasil kembali ke rumah lewat pengadilan militer, dan 13 masih menghilang tanpa kabar. Pada masa itu, Indonesia mengalami keterpurukan, kesenjangan, krisis moneter, dan sebagainya. Pada masa-masa transisi pemerintahan, di mana mahasiswa yang sudah geram dan enggan untuk duduk bersantai, menghiasi diri dengan ilmu yang hanya ada pada otaknya, mereka berkumpul berdiskusi, tidak hanya menelan mentah-mentah apa yang menjadi informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Mereka mendiskusikan segala hal, bahkan hal-hal yang dilarang oleh pemerintah. Pada masa itu, sebuah cerita mengisahkan bagaimana perjuangan Biru Laut dan kawan-kawannya tentang menghadapi keadaan status quo pada masa itu. Mereka dianiaya, dipukuli, disetrum, hingga tidak pernah mengetahui kepastian dan tidak ada pernah yang tahu keadaan ataupun nasib mereka. Dalam kutipannya, ia sebutkan, ketakutan dan ketidakpastian adalah sesuatu yang membunuh secara nyata. Asma Rajati, ia bercita-cita sebagai seorang dokter. Namun, persis setelah mengetahui bahwasanya kakaknya tidak akan pernah lagi pulang ke rumah, ia memutuskan untuk menjadi seorang dokter forensik. Bagaimana pesan tersirat dalam cerita tersebut ialah, ia akan selalu memperjuangkan ataupun bergerak sesuai dengan apa yang ia kehendaki untuk mendapatkan sebuah keadilan ataupun sebuah keberadaan yang nyata di atas kesalahan-kesalahan yang mesti ditebus oleh pemerintah hingga saat ini. Pada saat yang bersamaan, masyarakat yang kehilangan anaknya membentuk sebuah komunitas orang hilang,
untuk menegakkan keadilan kepada pemerintah. Bagaimana nasib anak-anaknya, bagaimana nasib kekasihnya, dan bagaimana nasib keluarganya. Kita akan merefleksikan diri kepada kisah Biru Laut yang dimana ia mempunyai pemikiran-pemikiran kritis yang tidak bisa ia dapatkan hanya dengan duduk dan merias diri pada meja-meja perkuliahan. Dikisahkan dalam buku bahwasanya Biru Laut adalah seorang anak dari seorang wartawan harian di negara Republik. Sikap kepemimpinan yang tegas dan sikap kritis atas pikirannya diturunkan oleh ibunya, dan sikap kepiawaiannya dalam mengetahui sastra diturunkan oleh seorang ayah yang menjadi seorang wartawan. Pada kisahnya, Biru Laut pada saat ia masih menginjak masa kanak-kanak, pada sekolah menengah pertama, ia mempunyai seorang guru sastra yang menjadi guru idamannya. Guru itu tiba-tiba hilang mendadak, tanpa ada kabar dan tanpa salam perpisahan. Biru Laut merasa sedih atas kehilangan guru favoritnya. Sebagaimana ia mencari tahu tentang keberadaan gurunya tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, ia mendapatkan sebuah kabar bahwasannya sebelum gurunya menghilang secara misterius, ada sebuah kebijakan yang dilontarkan oleh pemerintah pada saat itu. Kebijakan pemerintah yang diupayakan untuk menguatkan posisinya, untuk melemahkan segala oposisi-oposisi yang berada di negara tersebut. Pemerintah memberikan sebuah instruksi pada semua elemen pemerintahan bahwasanya program bersih diri dan bersih lingkungan pada waktu itu, di mana orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan G30 SPKI ataupun orang-orang yang mempunyai ikatan dengan orang-orang yang mempunyai hubungan ataupun keterlibatan dalam organisasi tersebut dilenyapkan dalam status sosial, disingkirkan dalam pekerjaan-pekerjaan seperti guru, pendidikan, ataupun profesi kesehatan. Setelah mendengar kehilangan guru tersebut, Biru Laut berpikir keras bagaimana isi pemerintahan berjalan dan bagaimana pemerintahan menguatkan posisinya. Biru Laut selalu penasaran tentang apa maksud dibalik semua keputusan tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, hingga pada saatnya ia duduk di bangku perkuliahan dan mendapatkan satu persatu jawabannya. Ketika perawalan ia masuk dunia perkuliahan, ia dipertemukan dengan seseorang yang bernama Kasih Kinanti, yang pada akhirnya orang tersebut yang menjadi seorang yang mempelopori semangat Biru Laut untuk membuat sebuah perubahan. Pada kisah ini, Kasih Kinanti adalah seorang aktivis mahasiswa dari Universitas di Yogyakarta, di mana ia sudah mempunyai sebuah organisasi yang sudah cukup berjalan lama, dengan agenda-agenda pembelaan terhadap masyarakat ataupun diskusi-diskusi tentang kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat itu. Singkat cerita, Kasih Kinanti memperkenalkan Biru Laut kepada seorang mentornya yang bernama Arifin Bramantyo. Dengan mengetahui latar belakang Arifin Bramantyo, Biru Laut tersanjung dan ikut berperan dalam gerakan-gerakan yang berada dalam organisasi tersebut. Arifin Bramantyo adalah seorang kutu buku yang menjadi seorang pelopor atas segala pergerakan pada organisasi itu. Organisasi Winatra yang dipegang teguh secara ideologis dalam gerakan maupun dalam tindakan. Arifin Bramantyo mempunyai masa kecil yang sangat kelam. Ia diasuh oleh seorang nenek, di mana nenek tersebut pada suatu hari mengalami gantung diri. Arifin terheran bagaimana bisa nenek sebaik itu bisa mengakhiri hidupnya setragis itu. Apa sebabnya? Apa indikasinya? Apa yang melatar belakangi kejadian tersebut?
Arifin yang sedari kecil sudah belajar secara kritis, mempunyai pandangan-pandangan yang tidak biasa. Ia memperhatikan keadaan sosial, keadaan di mana masyarakatnya terbiasa untuk meminjam hutang, meminjam pada lintah darat, di mana bunga dan ganti rugi yang sangat besar. Setelah mengetahui bahwasanya sang nenek terlilit hutang dan tidak lagi mampu untuk membayar, maka Arifin menyimpulkan bahwasanya sang nenek berani mengakhiri hidupnya karena sudah tidak kuat lagi untuk menjalani sebuah kehidupan dengan lilitan hutang yang begitu besar. Dari sanalah keberangkatan pikiran-pikiran kritis Arifin Bramantyo yang ia bawa dengan gagasan-gagasannya sampai pada ia bergerak di ruang lingkup sosial yang lebih luas lagi. Bagaimana ia menata sebuah organisasi mahasiswa yang secara ideologis untuk mempertahankan hak-hak masyarakat kecil dan memperjuangkan hak-hak manusia. Kita semua bisa merefleksikannya dalam satu tuturan kisah Leila Chudori dalam bukunya Laut Bercerita ini. Setelah mereka dipertemukan pada sebuah agenda organisasi Winatra, mereka mempunyai visi misi yang dimana visi misi tersebut tidak hanya diyakini oleh mereka, tapi diyakini oleh semua keluarga mereka. Walaupun pada akhirnya hanya biru lautlah yang menutupi semua kerahasiaan itu terhadap keluarganya. Selain Asma Rajani, tidak ada yang tahu tentang apa yang ia lakukan di sebuah kampus yang ia tempati sampai saat ini. Singkat cerita, organisasi Winatra dipertemukan oleh para seniman dan para sastrawan. Ia dipertemukan dengan seorang gadis cantik yang bernama Anjani. Anjani adalah seorang sastrawan dan seniman yang senantiasa memberikan moral-moral dengan pesan-pesan yang mendalam. Dengan pandangan pertama yang sedemikian indahnya, asmara cinta di antara mereka berdua tumbuh pada pergerakan-pergerakan sosial di masyarakat. Aksi pertama mereka adalah belengguan. Aksi belangguan adalah kisah pertama di mana romantisme sebuah perjuangan dan romantisme antara cinta yang bersemi pada sebuah pengorbanan. Belangguan adalah aksi di mana tanam 1000 jagung untuk menghalau sebuah penggusuran pada daerah tersebut. Namun, pada akhirnya, aksi tanam 1000 jagung tersebut mengalami kegagalan karena upaya-upaya militer yang pada saat itu menduduki daerah tersebut. Dengan susah payah, organisasi Winatra dan Wirasena membuarkan dirinya dengan segala upaya yang ia lakukan, walaupun pada akhirnya mereka ditetapkan sebagai buronan negara mulai pada hari itu. Pencarian mahasiswa pada saat itu memberikan sebuah pesan bahwasanya pemerintahan yang otoriter tidak membebaskan daya pikir seseorang untuk melakukan hal-hal yang dimana dapat merugikan sistem sebuah negara. Orang-orang yang memikirkan tentang hak-hak dan perjuangan dianggap sebagai pengkhianat negara. Sifat itu mencerminkan bagaimana negara tidak pernah menginginkan orang-orang yang berpikir kritis sedari awal. Negara menghindari orang-orang yang berdiskusi. Negara akan menghalalkan segala caranya untuk memusnahkan orang-orang seperti itu. Novel Laut Bercerita mengisahkan bahwasanya penderitaan, penyiksaan untuk menegakkan keadilan tidak akan pernah menjadi sebuah penyesalan untuk mereka. Tindakan sekecil apapun lebih baik daripada tidak bertindak sama sekali. Ungkapan yang diungkapkan oleh seorang mahasiswa yang bernama Biru Laut tersebut menggetarkan pembacanya. Solidaritas yang dilakukan oleh para pemuda pada saat itu mencerminkan bahwasanya setiap pergerakan tidak akan pernah mengkhianati sebuah hasil. Walaupun dia berkata, mungkin para pemerintah itu menganggap kita seekor nyamuk-nyamuk yang terbang, namun kita harus tetap menggoyahkan mereka. Narasi yang menggoyahkan seperti itu bisa kita gambarkan
seberapa kecil kemungkinan yang bisa kita dapatkan atas sebuah keberhasilan yang kita upayakan. Mungkin tidak setiban dengan resiko yang sudah jelas di depan mata. Namun, para pemuda saat itu tetap bersikukuh memperjuangkan keadilan-keadilan dengan menganggap bahwasanya setiap hak-hak manusia mesti diperjuangkan dan dibenahi. Narasi menggoyangkan pemerintahan, walaupun tindakan yang kita lakukan adalah diibaratkan sebagai seekor nyamuk, tetapi tidak memadamkan spirit pergerakan mereka. Semua hal itu tidak bisa kita upayakan ataupun mungkin tidak akan pernah terjadi tanpa adanya pendidikan yang memungkinkan untuk seseorang berpikir secara kritis. Namun, sangat ironi, sikap kritis yang dimiliki oleh para mahasiswa yang dikisahkan pada novel tersebut tidak mereka ia dapatkan serta-merta dengan duduk manis di bangku kelas kuliah. Ia mempunyai daya pikir yang kritis dengan berdiskusi, dengan bercerita, dan dengan berliterasi. Segala buku mereka telan dan segala teori mereka pahami. Lalu mereka pertengkarkan di setiap agenda diskusi mereka. Seseorang yang mempunyai wawasan lebih tinggi dan lebih luas tidak akan pernah menjadi pemenang jika ia hanya berdiam diri. Namun seseorang yang mempunyai keyakinan yang teguh atas hak-hak masyarakat dan hak-hak sipil yang mesti diperjuangkan akan menjadi seorang pembeda dan akan dikenang dalam sejarah. Novel ini bukan hanya sekedar fiksi, tapi realitas-realitas yang digambarkan secara eksplisit dengan unsur-unsur ironi dan spirit perjuangan yang tergambar dalam setiap tindakan yang pada tokoh ini lakukan. Di setiap episode yang sudah digambarkan, Biru Laut adalah orang yang tak kunjung kembali. Pada kos-kosan di Jakarta yang ia tempati sebagai sebuah tempat pelarian, pada akhirnya ia ditangkap oleh pasukan khusus. Pasukan khusus ini membawa Biru Laut dengan menutupi wajahnya tanpa ia mengetahui siapa yang membawanya dan kemana ia pergi. Pada era penangkapan Biru Laut tersebut, ia mengalami sebuah penderitaan yang amat ironis. Diceritakan secara ironis bahwasanya ia mengalami kekerasan dan penyiksaan yang tidak wajar. Ia disetrum, dianiaya, dikucilkan, disiram, bahkan tak segan-segan untuk melecehkannya. Hanya untuk menguak siapa dalang sebenarnya terhadap gerakan-gerakan yang ia lakukan untuk pemerintah. Entah berapa lama ia disekap, ia tak pernah tahu. Sampai pada akhirnya, teman-temannya satu persatu datang menghampirinya, bukan sebagai penyelamat, namun sebagai korban yang ditambahkan. Beberapa temannya seperti Alex, Danu, dan Sunu dikisahkan dalam novel tersebut, menghampiri Biru Laut dalam penyiksaannya. Mereka pun bergumul dengan penyiksaan yang sama, penderitaan yang sama, dan dengan pertanyaan yang sama. Sebenarnya siapa yang menjadi dalang kalian? Siapa yang menjadi dalang kami? Kami bertindak atas hati nurani kami. Kami bertindak atas hak-hak masyarakat. Mereka menanyakan hal seperti itu. Sungguh di luar dugaan. Acap laut yang tak pernah menerima bagaimana ia diperlakukan. Tidak. Ia tidak pernah benar-benar membutuhkan sebuah alasan untuk membutuh kita laut. Danu mengucapkannya dengan nada muram dan tertunduk. Cerita yang dikisahkan oleh Leila Chudori dengan segala unsur-unsur ketidakadilan dan penderitaan yang dialami oleh seorang aktivis yang memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan hak-hak
masyarakat pada puluhan tahun tidak pernah mereka dapatkan. Negara yang hanya dikuasai oleh satu orang dengan sistem yang sangat kuat. Sebuah perjalanan biru laut dan teman-temannya tidak pernah mengalami sebuah keindahan jika dilihat dari sudut mata. Namun mereka tidak pernah menyesali apa yang telah mereka perjuangkan. Sesungguhnya apapun yang mereka lakukan adalah hal yang kita dapatkan pada hari ini. Apakah kita sudah merefleksikan diri kita? Apakah kita hanya menikmati diri dengan sejarah kelam yang dialami oleh saudara-saudara kita? Dengan segala perjuangan yang berdarah-darah, dengan segala upaya yang tiada henti, dan dengan segala pengorbanan yang telah mereka lakukan. Hal terbesar di dunia ini pun pada nyatanya tidak lepas dari perjuangan-perjuangan kecil yang telah kita lakukan. Pada 1998 hingga 1999, mereka dinyatakan hilang karena sudah berbulan-bulan tidak pernah ada yang tahu di mana mereka berada. Dengan gambaran sang penulis di mana biru laut mendapatkan kisah suram yang amat-amat ironi. Ia merasakan dirinya di bawah dengan ditutupi kain hitam di wajahnya. Ia merasakan deburnya ombak. Ia merasakan dinginnya moncong pistol itu. Pada akhirnya, ia merelakan dirinya pada kegelapan, pada sebuah tong besi yang amat besar, dengan pemberat yang dikaitkan terhadap kakinya. Ia merasakan nyanyian-nyanyian dari seekor ikan laut yang bersiul-siul tentang masa depan yang lebih cerah. Ia menyaksikan tentang hembusan angin laut itu, bahwasanya angin akan membalaskan dendamnya untuk pemerintahan. Namun pada nyatanya, ia bukanlah seorang dewa. Ia mengalami sugesti yang luar biasa, yang seolah-olah atas kematian dirinya lah ombak, angin, dan seluruh daratan akan murka terhadap manusia-manusia yang masih hidup. Asmara Jati, satu-satunya orang dalam keluarga biru laut yang mengetahui kebenaran bahwasanya sang kakak sudah lama berkecimpung dalam pergerakan-pergerakan sosial dengan resiko-resiko yang bisa membebani kehidupannya di masa depan. Asmara Jati sebagai adiknya merasakan penderitaan yang bahkan tidak pernah ia lihat dan bahkan tidak pernah terungkapkan dari seorang kakak. Dengan pembentukan Komisi Orang Hilang yang dilakukan oleh korban-korban penculikan pada waktu itu, tidak pernah menemukan hasil apapun. Tidak pernah menemukan keputusan apapun oleh pemerintah selain pengadilan militer yang pada waktu itu divonis terhadap beberapa komandan ABRI. Pada akhirnya hanya ada sebuah petunjuk di mana para ahli arkeolog menemukan sisa tulang berulang di dasar laut di sebuah pulau. Dan ketika dicocokkan dengan identifikasi korban-korban yang menghilang pada waktu itu, ternyata itu adalah ia yang tak pernah lelah berusaha. Ia yang tak henti-hentinya berjuang. Ia yang selalu memikirkan masa depan bangsanya. Seseorang yang mempunyai tekad baik. Seseorang yang rela mengabaikan dirinya sendiri, bahkan keluarganya, untuk kepentingan bangsa, mempunyai nasib sekelam itu. Dengan segala perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh masa lalu, membuktikan bahwasannya setiap generasi bertanggung jawab
atas setiap keadilan sosial dan keadilan setiap masyarakat di negara ini. Kita semua perlu merefleksikan diri dalam sebuah tragedi historis yang begitu kelam. Dan kita perlu mengetahui bahwasanya keadaan kita seperti ini bukanlah hal yang serta-merta kita dapatkan secara cuma-cuma. Ada sebuah perjuangan, pengorbanan, hingga nyawa yang telah dikorbankan untuk keadaan pada saat ini. Buku ini mengingatkan pendengar pada sebuah pelanggaran HAM yang pada sampai saat ini belum pernah tuntas. Belum pernah ada pengadilan terhadap orang-orang yang menanyakan bagaimana nasib, bagaimana kabarnya, dan di mana jasadnya. Ini adalah sebuah tanggung jawab di era kita saat ini. Dengan segala upaya yang sudah kita lakukan, tindakan apa yang sudah kita upayakan? Semua tokoh dalam tragedi tersebut memberikan penegasan bahwasanya setiap tindakan sekecil apapun adalah sebuah kontribusi untuk generasi yang akan datang. Jika kisah ini menyentuh Anda, jangan pernah biarkan perjuangan seorang biru laut menjadi bacaan sunyi. Suarakanlah kembali keadilan-keadilan yang belum pernah tertunaikan. Keadilan-keadilan yang harus kita tuntut terhadap perjuangan-perjuangan pada sejarah yang telah kita lalui. Dan jika Anda masih percaya bahwa pendidikan adalah jalan menuju berpikir kritis, maka mulailah dari berliterasi, berdiskusi, dan aksi. Mungkin kita hanya nyamuk-nyamuk pengganggu, tapi kita harus mengguncangkan mereka.